pagi ini. Iya, silakan. Baik, terima kasih rekan Ida di studio dan selamat pagi pendengar dimanapun berada, salam jumpa. Kita bersama di kesempatan pagi ini hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Saya Jun Hayakaya akan temani pendengar sampai 1 jam ke depan, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Timur di dialog khusus pagi ini. Ya, pendengar, ternyata untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya karena memang setiap harinya kita punya dialog interaktif itu dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, hari Senin sampai hari Jumat. Tapi ini ternyata dialog khusus yang spesial kami hadirkan karena bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian atau International Day for Countering Hate Speech, ya, itu dirayakan seluruh dunia dan tentunya RRI Tual juga harus ikut ambil bagian untuk mengkampanyekan bagaimana mengkanter atau melawan ujaran kebencian ini. Dan pagi ini kita punya 3 narasumber kompeten yang RRI undang untuk bicara dan nanti juga akan berinteraksi. Anda yang ingin mengikuti dan berinteraktif dengan para narasumber, kami buka kesempatan. Tapi saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama. Ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Walken Raharusun SO. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Jun. Apa kabar nih, Pak? Kabar baik. Ini kabar baik. Pakainya pagi ini rapi sekali nih. Apa memang dari acara atau langsung ke RRI ini? Ada acara lain. Ada acara lain, iya deh. Ya, tapi berarti terima kasih ya, Pak, bahwa dari kesibukan kami undang bisa hadir di RRI itu. Siap, sebuah kehormatan juga bagi saya. Baik, terima kasih. Dan ada juga narasumber kedua yaitu Ibu Rofiko Kabalmai SPSI. Ya, saya panggilnya Bunda Yayu ya. Assalamualaikum, apa kabar nih Bunda? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Jun, selamat pagi Pak Pak Walken. Iya. Pak Walken, salam kenal juga, selamat pagi juga untuk pendengar RRI. Iya, Ibu Rofiko ini beliau memang backgroundnya adalah seorang psikolog dan juga seorang pegiat literasi. Sarjana psikologi. Iya, iya, sarjana psikologi. Iya, seorang sarjana psikologi, backgroundnya sarjana psikologi, psikolog. Jadi bisa juga memberikan pendapat ya, Bunda ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Dan juga seorang pegiat literasi aktif sekarang ini untuk Kepulauan K. Iya. Jadi kami undang RRI untuk bicara terkait masalah ini. Dan nanti juga kita punya salah satu narasumber yang sambil menunggu karena informasinya beliau on the way ke studio. Beliau ini salah seorang dosen di STIS ya, di program studi komunikasi, yaitu Bapak Damian Fovit IKOM MIKOM. Ya, beliau sudah oke dan informasinya on the way ke studio. Nanti kami sambil menunggu ini bincang-bincang dengan Bapak dan Ibu berdua. Kalau bicara tentang ujaran kebencian, bicara tentang bagaimana melawan ujaran kebencian dan seperti apa saat ini begitu menjamur ya, apalagi dengan teknologi yang tidak bisa dibendung saat ini, media sosial yang sudah tidak bisa lagi dikanter seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya, ketika media sosial dijadikan lahan subur untuk perkembangbiakan ujaran kebencian atau yang dikenal dengan biasa hate speech ini. Iya, saya ingin tahu dulu nih dari sisi pemerintahnya, filterisasinya seperti apa? Adakah seperti itu? Kalau umpamanya siaran radio, siaran TV kan ada KPID ya, biasa memberikan rambu-rambu, memberikan filterisasi untuk acara-acara. Nah, kalau media sosial ini kan susah ya Pak Walken. Iya, susah. Nah, seperti apa ini cara pemerintah untuk paling tidak apakah memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya atau seperti apa nih? Kita ingin dengar dulu dari pemerintah nih. Ya, jadi begini Bu Jun, kalau dari sisi pemerintah berbicara tentang bagaimana memfilterisasi media sosial atau pengguna media sosial dalam hal menekan pertumbuhan hate speech, itu memang agak susah. Kita harus akui itu bahwa di dunia modern saat ini dalam sebagai sebuah konsekuensi revolusi industri 4.0, inilah
fakta bahwa media sosial bermain peran yang luar biasa dalam menciptakan opini publik, baik itu dalam sisi hal yang baik positif maupun negatif. Itu terjadi. Nah, apalagi ketika manusia sudah terjebak ke dalam yang namanya nomophobia atau no mobile phone phobia, itu kan berarti ketergantungan manusia terhadap alat-alat berperangkat teknologi itu sangat tinggi. Nah, ketika manusia masuk ke dalam dunia ini dan masuk ke dalam media sosial, ada konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi. Bahwa media sosial itu sebenarnya diciptakan untuk bagaimana, kalau saya baca dari teorinya McGraw, McGraw, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas sosial, komunitas virtual. Nah, ini kan teori yang flat. Positifnya seperti itu. Ciri-ciri media sosial itu kalau menurut beliau itu pesan yang disampaikan tidak hanya satu arah, tetapi lebih luas jangkauannya. Kemudian pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui saringan. Nah, pemerintah tidak bisa membatasi media sosial. Contoh saja Ibu Jun, ada seseorang yang punya akun media sosial Facebook, akun A yang faktanya bahwa dia punya memang identitas yang dia keluarkan itu identitas dia, tapi dia juga bisa buat akun-akun palsu. Dan sekarang, itu memang banyak sekali ya seperti itu. Sekarang terjadi satu orang itu pasti punya, hampir pasti ya. Kalau saya tidak, saya punya satu akun. Betul. Akun yang satu sudah dihack, kemudian saya buka akun baru, tapi tetap dengan yang saya. Tapi akun ada orang yang punya 2-3 akun bahkan 4 akun. Ada orang yang punya akun dibuka khusus untuk serang-serang orang. Itu fakta. Itu fakta terjadi. Dan memang banyak sekali itu. Jadi dari sisi pemerintah hanya bagaimana bisa mensosialisasikan seperti ini, karena RRI juga merupakan bagian dari pemerintah. Kemudian bagaimana kita menciptakan suasana yang lebih baik, lebih bijak dalam bermedia sosial, dalam ruang-ruang publik, dan juga bagaimana pemerintah menciptakan regulasi untuk memfilterisasi persoalan-persoalan ini. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ kan ada banyak sanksi tuh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu sanksi-sanksi yang sudah diundangkan seperti itu ya. Sudah diundangkan. Nah, kita akan nanti gali lagi lebih jauh apakah sanksi ini sampai kepada masyarakat lewat sosialisasi dan seperti apa, dan apakah masyarakat juga punya edukasi yang bagus atau pegangan literasi yang bagus sebelum dia jumping ke literasi digital yang memungkinkan berpotensi untuk terjadi yang jarimu adalah harimaumu sekarang ini. Nanti kita ini, tapi saya perkenalkan dulu narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan. Beliau baru datang, Pak dosen, Pak Damianus Pofit. Ya, beliau ini salah satu dosen di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, Spiritual. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Iya, mudah-mudahan tetap bersama seperti ini, kita kompak terus ya untuk berbicara terkait dengan International Day for Countering Hate Speech ini. Iya. Dan tentunya kami juga nanti akan meminta pendengar. Tadi Pak Walken dari Dinas Kominfo sudah menyampaikan gambaran, ya boleh dikatakan masih umum lah ya. Kita belum masuk ke lebih ke dalam ini. Nah, ini jadi pertanyaan ini. Artinya apakah literasi ini juga sangat penting? Karena ketika literasi itu diabaikan,
dari yang manual, kemudian kita loncat ke digital, literasi digital, ini akan salah kaprah banyak sekali ini, dan bisa memungkinkan terjadi potensi pelanggaran hukum akibat ujaran-ujaran kebencian yang menyebar di media sosial. Ibu sebagai pegiat literasi aktif sekarang, pergerakannya seperti apa ini untuk mengkampanyekan pondasi kuat literasi manual dulu nih, baru bisa menuju ke digital literasi ini, seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Kak Inun. Sebelum sampai ke literasi media ya, bicara literasi media karena kita sebagai pegiat literasi, tapi kita balik dulu, ujaran kebencian itu sebenarnya apa sih, kan? Nah, biar kita semua punya, mungkin kita di sini sudah memiliki kesepahaman tentang itu. Pendengar juga mungkin belum tahu. Mungkin biar seperti kita apa nih ujaran kebencian yang dimaksudkan dalam dialog ini nih? Ya, ujaran kebencian atau hate speech itu ekspresi bisa verbal maupun non-verbal yang digunakan untuk merendahkan dan menindas atas dasar mungkin keanggotaan orang dalam suatu kelompok tertentu, atau untuk menyebarkan kebencian kepada orang lain atau kelompok lain, seperti itu. Jadi bisa ekspresinya bisa verbal, bisa melalui kata-kata, bisa verbal, bisa melalui hal-hal lain. Dan seperti tadi sudah dibahas juga kan, perkembangan teknologi informasi dewasa ini kan sangat mempercepat ujaran-ujaran kebencian itu bisa berkembang. Dan kalau dari sisi psikologi mungkin juga kita bisa lihat bahwa ketika seseorang berada dalam media sosial, dia itu seperti anonim. Dia merasa dia tuh anonim, padahal mungkin dia punya akunnya itu namanya dia, tetapi ketika kita di dunia virtual itu kita merasa kita ini anonim, mungkin orang nggak kenal saya gitu, padahal kan tahu. Jadi kecepatan bisa jarinya bereaksi itu karena orang sering kenal gitu kan, berita datang langsung disebar, atau dia tidak menyukai sebuah konten atau sebuah status media sosial seseorang, langsung dia dikomentarin dengan cepat. Itu karena mereka merasa dia anonim, maksudnya dia tidak dikenal gitu. Dan ini kan virtual, karena tidak berhadapan langsung seperti ini. Nah, jadi dia merasa dia anonim. Jadi itu mungkin beberapa faktor yang mendorong orang tidak berpikir lebih jauh, langsung seperti itu, secara psikologis seperti itu. Nah, dari sisi pegiat literasi, kalau tadi Pak Walker banyak bilang bahwa kita tidak bisa membendung misalnya akun-akun fake segala hal, tapi tentunya kan kita bisa melakukan pencegahan. Nah, kalau kami pegiat literasi selalu berpikir ada jalan gitu. Nah, kalau misalkan sudah kejadian kan pasti ada penindakan, pasti memfitnah orang di media dan segala hal, menyebarkan berita-berita bohong, itu pasti undang-undangnya jelas ada itu. Tapi dari mana, dari sisi literasi, sisi pegiat kami sebagai pegiat literasi. Nah, disitulah fungsinya kita menggalakkan kembali yang namanya literasi media. Literasi media itu apa? Literasi media, mungkin orang bilang apa sih literasi media? Ini kebetulan semalam saya ngetik aja biar tidak lupa begitu. Jadi literasi itu kan sebenarnya kemampuan, kecakapan. Yang kemarin kita sudah bahas beberapa dialog sebelumnya, bahwa kemampuan untuk mengorganisasikan, bisa literasi dasar, literasi numerik, sampai pada literasi digital. Nah, literasi media itu sebenarnya merupakan bentuk kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi hingga mengkomunikasikan informasi dari berbagai bentuk media yang sekarang ini. Bisa media bersifatnya digital ataupun media-media yang tadi sifatnya manual. Jadi kita bisa katakan sederhananya literasi itu seperangkat alat, seperangkat yang kita miliki, yang ada di dalam tubuh kita, di otak kita, mungkin seperangkat pengetahuan atau perspektif lah, yang bisa kita gunakan untuk mengakses media massa. Sedemikian pentingnya literasi sosial, sehingga contohnya ketika kita membaca sebuah berita, kita akan melakukan analisis. Ini berita ini betul kesen, kan pasti kan sederhana kita betul kesen. Nah, terus ini sumber beritanya terpercaya tidak, media
yang akun atau media yang mengeluarkan berita ini itu kredibel tidak ya? Ketum pasti cari kan punya rekam jejak lah gitu, betul tidak? Kan? Berarti otaknya harus cepat dulu dari tangan gitu ya, tadi simpulin. Yang masih menggunakan otak. Iya, jadi peranan literasi, kalau kita sebagai pegiat literasi kita melihatnya sebenarnya seperti itu. Nah, itu kan idealnya. Idealnya memang harusnya seperti itu. Disitulah fungsi literasi media sehingga bisa mengkanter yang tadi Ibu bilang, yang kita lagi peringati hari ini gitu loh. Jadi tidak serta-merta kita membaca sebuah berita dan langsung kita meneruskan kan, banyak pesannya. Jadi kalau speech heads, ujaran kebencian tuh banyak, bisa menghasut, bisa menghina, menghasut, macam-macam ya, bisa sampai menyebarkan hoax. Nah, itu juga termasuk dalam hate speech itu ya. Itu hate speech juga. Jadi kecepatan yang tadi bilang kecepatan jari lebih cepat daripada kecepatan cahaya juga mungkin ya, jari lebih cepat sehingga baru membaca sebagian, baru membaca sedikit aja kita sudah memiliki kesimpulan bahwa ini ayo ketemu teruskan. Kadang juga kan tidak sampai paham juga orang kan malas membaca, apalagi kalau terlalu panjang ya, sudah di tengah-tengah langsung teruskan saja. Biasanya bisa gini, kita kan tidak mau kehilangan sebuah artikel misalkan ya. Kita kan tidak mau misalnya entah itu iklan, entah itu apa gitu, padahal kita bagikan dulu, nanti dibacanya nanti, bisa seperti itu. Nah, padahal kita tidak tahu kalau kita tidak membaca sampai akhir, itu mungkin itu bisa beritanya ada di tengah gitu ya. Beritanya nggak benar gitu, bukan berita yang baik gitu. Sudah ketemu nanti baca lagi. Nah, mungkin kita juga perlu di sinilah pentingnya edukasi ya. Edukasi tentang literasi media ini sendiri. Literasi media kan bagian dari yang kita sudah bahas. Kita punya gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, literasi masyarakat, bahkan literasi keluarga. Nah, literasi media ini kan juga harus sebenarnya diajarkan, bahkan menurut kami penting karena kita hidup di dunia saat ini. Dan memang kita yang tadi virtual, kita tidak bersentuhan secara fisik dengan orang di sana. Hari ini Amerika bikin apa, orang menembak, misalnya gini, ada orang menembak anak sekolah di entah belahan dunia mana. Kita yang mendengar, kita membacakan beritanya media sosial. Tapi kalau misalkan kontennya itu langsung berisi bilang itu dia tembak karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan langsung apa, komen. langsung kan kita kan nggak menelaah lagi. Nah, itu yang tadi saya bilang, kemampuan mengorganisir, menganalisis, menelaah lagi. Harus kan bilang berita ini ada media lain keseng yang mengeluarkan berita yang sama. Kita harus kan punya perbandingan. Di situ sebenarnya literasi media berperan untuk mengkanter kita. Jangan buru-buru dulu, jangan-jangan ini memang dia punya persepsi sendiri saja dia bikin berita begini. Mungkin seperti akan relate dengan edukasi literasi media ya untuk generasi muda khususnya, sebab ini sekarang sudah menjamur ini, apakah bisa dibendung? Nah, mudah-mudahan lewat edukasi seperti apa di STIS ini kalau Pak dosen melihatnya sekarang. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu terkait dengan literasi itu, sebenarnya memang ada sih terkait dengan judul-judul berita, sebenarnya itu mainnya media gitu. Jadi kadang-kadang isi pemberitaannya itu berbeda, tapi untuk memburu follower, clickbait. Jadi untuk mencari itu judulnya harus menarik, sehingga orang akan sekali melihat dan tertarik untuk mengklik. Jadi itu biasanya dimainkan oleh media-media yang memang mencari sensasi berita, untuk kelihatan viral dan lain-lain. Itu memang permainannya media di kalangan itu. Jadi sebenarnya bad news atau good news tetap judulnya sama. Jadi itu polarisasi yang dibentuk memang biasanya kayak gitu. Untuk mendapatkan view yang banyak, klik yang banyak, apalagi dia memburu exchange dan lain-lain. Itu sebenarnya mainannya media. Jadi bukan hanya di luar, dalam Maluku Tenggara mungkin ya. Pak Kadis juga pasti tahu ada banyak media-media yang sengaja membuat judul menyudutkan satu dan B atau C dan A, itu banyak. Jadi memang diburunya di situ, walaupun nanti ketika membaca berita
begini. Oh begitu. Padahal sudah terlambat karena Sudah jadinya sudah terlambat. cepat. Sudah Iya. cepat. Iya, Ini sudah terlanjur menyebar. Betul sekali. Pak Kadis, Ya. nanti kita sambung lagi Ya. Pak Kadis. Ini baru-baru kan Pak Bupati sangat konsen tentang orang-orang yang suka menyebar kebencian Ya. di media sosial yang kemudian bisa berpotensi untuk mengarah ke ranah hukum. Nah, kalau di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, adakah seperti cara untuk bisa mencari, bukan mencari ya, tetapi bisa memberikan ramu-ramu untuk para pegawai ini, khususnya untuk akun-akun mereka itu, supaya jangan sampai ada akun-akun fake yang kemudian dipakai untuk menyerang pemerintah seperti itu. Seperti Iya. apa? Itu pernah di tahun 2020 kalau saya tidak salah, kebetulan akhir tahun 2020. Itu Pak Bupati mengeluarkan surat edaran Bupati Maluku Tenggara terkait dengan itu, Ya. penggunaan media sosial itu di kalangan ASN, Ya. Kabupaten lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi ASN ini dia harusnya menjadi agen untuk mengkampanyekan bagaimana menggunakan Melawan media ke- sosial untuk secara melawan. bijak. Ya. Itu kan pernah ada itu, Ya, benar. sampai pernah ada perdebatan bahwa tidak boleh ada, kita kan membatasi untuk setiap OPD harus membentuk media sosial sendiri OPD tersebut, Ya. kemudian mengkampanyekan program kerja masing-masing. Itu kan pernah ada sempat perdebatan di kalangan masyarakat itu. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa cara yang paling efektif dalam menginformasikan sesuatu itu sekarang lewat media sosial. Hari ini itu lewat media sosial. Ya. Betul. Jadi Pak Bupati sudah memberikan banyak sekali arahan, pencerahan kepada setiap ASN untuk menjadi bagian dari perang melawan ujaran kebencian. Ya. Itu sudah sering kali, bahkan dalam sambutan-sambutan resmi Pak Bupati dengan kerasnya beliau menyampaikan hal itu, menegur ASN yang melakukan bermain di media sosial secara tidak bijak. Itu Yeah. sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Yeah. Dari untuk pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kita konsen, dan kami dari Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dharma Wanita, PKK itu turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang etika digital, bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial dan lain sebagainya. Kita sudah turun ke SMA 1 kayak kecil ini, sekarang namanya SMA 1A, SMA 2 Maluku SMA 2 Tenggara. Maluku Ya, Tenggara. SMA 2 Maluku Tenggara. Kita sama-sama dengan organisasi pemuda, OKP, GMKI, PMKRI, itu pernah kita juga turun. Semua sama-sama. dilibatkan untuk Kita bersinergitas. turun untuk itu karena begini, usia yang paling rentan itu kan usia itu, usia sekolah sampai ke Mahasiswa. yang kita harus sasar itu sebenarnya anak sekolah sebenarnya. Anak-anak ini kita harus sasar terus karena orang tua punya perbuatan, terkadang yang bermedia sosial tidak bijak itu kan kadang-kadang orang tua bakal aja dalam rumah kasih naik di media sosial. Iya. Toh itu kan biasa terjadi itu. Tapi kalau kita sasarkan kepada anak sekolah dan kemudian anak sekolah tahu, oh iyo sanksinya seperti ini, media sosial itu dia dampaknya begini, nanti dia yang akan menegur orang tua. Iya. Anak menjadi agen untuk membawa perubahan-perubahan itu. Itu yang kita sekarang sementara masuk. Jadi kalau orang tua tidak selangkah di depan untuk bisa memberikan edukasi yang baik terkait dengan bagaimana mengarahkan anak-anak, maka anak-anak yang harus berperan untuk itu. Iya, dalam hal bermedia sosial anak selalu lebih cepat dibandingkan selangkah lebih maju dari orang tua. Dalam hal media sosial. Bukan saja media sosial, gadget saja anak pasti selangkah lebih maju daripada orang tua. Nah, itu yang kita harus targetkan begitu. Nah, ini anak-anak biasa, apalagi mahasiswa. Mahasiswa kan sudah setingkat lagi nih di atas, dan pergerakannya sudah sangat bisa dibilang ya cukup bisa membuat sesuatu yang membawa perubahan, entah itu perubahan baik ataukah perubahan tidak baik. Nah, kita bicara di sini untuk melawan ujaran kebencian, berarti ada sebuah tindakan aktif untuk bisa bersama-sama berkampanye untuk menyampaikan ini. Kalau dari kampus di STI sendiri, adakah satu mata kuliah ataukah ada yang sudah dilakukan program-program yang langsung mengajak mahasiswanya untuk ayo kita mengkampanyekan tentang melawan ujaran kebencian ini melalui kampus dulu? Ya, kalau dunia kampus khususnya misalnya STIS Mutiara, kita memang ada mata kuliah sosial yang berbicara seperti itu terkait dengan bagaimana komunikasi kita. Apalagi kalau di prodi komunikasi
di prodi komunikasi itu kita lebih banyak mengajarkan orang semua boleh berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Saat kecil kita mulai posisi awal berkomunikasi, misalnya bayi mau lapar atau nangis, itu bagian dari komunikasi. Nah, datang ke mahasiswa juga mata kuliah kita ajarin. Jadi kita kasih tahu bahwa ada orang semua bisa berkomunikasi, tapi komunikasi yang baik bagaimana. Terkadang orang bilang, "Ya, kita bisa bicara itu komunikasi." Ya, benar, tapi komunikasi yang baik adalah seperti ini. Dan itu kita terapkan dalam mata kuliah, bahkan itu dilakukan dalam kegiatan-kegiatan event-event internal kampus. Jadi kita implementasi dari mata kuliah jadi kegiatan kampus. Termasuk juga kita ada mata kuliah anti korupsi dan membahas tentang ini juga, bukan hanya tentang korupsi lalu orang ketangkap, enggak. Kita bahas sampai bagaimana melihat perilaku, dibahas sampai bagaimana kita mengeluarkan kata-kata kalimat dalam pendekatan itu juga. Karena memang ketika seseorang menyampaikan kata-kata itu dan menyesat hati seseorang, bebannya tidak bisa terpulihkan dengan dalam waktu dekat. Salah. Jadi memang di kampus itu kita arahkan yang benar, bahwa komunikasi yang baik adalah seperti ini, komunikasi nonverbal ini, komunikasi verbal ini. Kita ajar ke mereka. Memang kita sungguh paham betul bahwa mahasiswa ini juga kan, ya lah, anak SD aja mampu main gadget, seorang mahasiswa kan. Nah, kita arahkan mereka kayak arah positif. Misalnya kayak begini, mereka sering-sering saya mau bawa mata kuliah ke mereka gini. Saat kalian dalam kondisi di mana suasana hati kurang baik atau kondisi rumahnya kurang baik, lalu kita terpah ke kalian atau menulis di sebuah akun media sosial, misalnya Facebook, itu kan ada pertanyaan tingkat kesadaran super tinggi yang dibikin Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Jadi Facebook menanya ke kita, jadi tingkat kesadaran kita pasti terbaca di situ. Jadi saya melakukan sesuatu harus sadar, karena Facebook menanya apa yang Anda lakukan. Jadi saya selalu bilang mereka, ketika kondisi-kondisi ini berada ke kalian, gunakan itu jadi sebuah prestasi. Misalnya dalam kondisi mahasiswa kita tahu lah ABG gitu. Mereka jatuh cinta terus, foto cinta dan lain-lain. Saya bilang mereka jangan tulis lalu maki-maki atau menjustifikasi mantanmu atau temanmu, tidak boleh. Tapi gunakan itu dengan misalnya ada program mata kuliah periklanan. Jualah produk kamu dengan semangat itu. Jadi merubah mereka, cara pandang mereka. Jadi semangat dijadikan sesuatu yang positif. Jadi amarah juga bisa dijadikan untuk energi positif. Energi positif. Jadi yang penting cara untuk manage-nya tahu gitu. Jadi tidak langsung serta-merta langsung hate speech, maki, dan banyak kan sering terjadi kita sosial media itu. Dan saya arahkan itu ke mahasiswa. Ya, gitu. Ibu, ini sebagai seorang pegiat literasi, tetapi background pendidikan juga sarjana psikologi ya. Nah, Ibu melihat artinya kita bicara, tetapi secara psikolog, ketika seseorang yang tadi dibilang bahwa Facebook juga mengingatkan apa yang Anda pikirkan, tetapi apakah itu bisa berfungsi dengan baik ketika seseorang dalam hatinya berada dalam kondisi yang tidak comfort, artinya ini dia mengalami sesuatu yang kemudian secara ini dia harus mengeluarkan gitu ya, ini seperti apa ini? Apakah itu mungkin saja terjadi ataukah harus bagaimana? Saya menyambung aja ya yang tadi kan dari Pak Walken ke Kadis bilang ada edukasi ya, terus ada di tingkat sekolah di kampus ada gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya apa sih? Itu kan tujuan sebenarnya membangun kesadaran kritis. Kesadaran yang seperti apa? Kesadaran kritis. Nah, tadi bahkan dibilang kita bicara di kampus ada mata kuliah khusus untuk bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan. Ini kan, nah, jadi sebuah pesan itu kan sebenarnya kontennya, isinya. Selain cara kita menyampaikan, yang paling penting itu kan isi pesannya itu seperti apa. Nah, dibutuhkan kesadaran kritis, dibutuhkan pemahaman. Memang di dalam tubuh manusia ini kan campur-campur ya, ada otak bekerja, hati bekerja, emosi bekerja, segala hal bekerja, dan itu saling mempengaruhi. Itu kayak tadi Kayun bilang, kalau kita lagi suasana hati ya ini kan terus membaca sesuatu atau memang seperti apa. Nah, disitulah yang kesadaran kritis itu berfungsi untuk apa? Untuk kita bisa mengontrol. Sebenarnya idealnya memang seperti itu ya. Jadi tapi memang bisa juga kelepasan gitu kan, karena memang orang juga
emosi yang dirasakan, emosi marah, senang, bahagia itu kan sebenarnya harus dilepaskan, sehingga bisa merilis lagi gitu ya, kembali lagi kan ketegangan kembali ke normal. Tapi bagaimana caranya? Yang tadi balik lagi ke Pak dosen bilang di dunia kampus diajarkan bahkan jika kamu marah atau kamu jatuh cinta atau kamu seperti ini loh, sebenarnya cara-cara yang baik untuk menyampaikan isi hati, menyampaikan hal yang dirasa, dipikir kan, apa yang Anda pikirkan sebenarnya itu kan yang gitu, apa yang Anda pikirkan bukan kan apa yang Anda rasakan. Itu beda loh. Jadi kalau misalkan memang kita memikirkan, berarti itu kesadaran kritis yang harus memang dibentuk di situ. Memang kita rasa marah gitu kan, kita marah, ada marah terhadap rekan kerja, banyak lah anak, ibu, anak-anak mau sekolah begini. Jadi keadaan rumah, keadaan sekolah bisa itu menimbulkan hal-hal dalam diri yang ini menimbulkan ketegangan, dan ketegangan ini kan harus dirilis, harus dilepaskan pelan-pelan kan. Nah, kesadaran kritis itu tumbuh dan akhirnya oh iya, kita bisa berpikir gitu. Oh, kita kontrol deh. Ada cuman karena begini, masalahnya begini. Semua HP ya ini itu bukan lagi barang mewah yang tidak bisa dimiliki semua orang. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah orang peroleh dan sangat mudah untuk orang menulis apapun digunakan gitu kan, dengan media-media sosial, akun-akun yang dimiliki sangat mudah. Bahkan mulai dulu orang harus membuat status panjang-panjang, sekarang kan bikin story juga bisa. Sudah semakin mudahnya kita sebenarnya terhubung dengan orang lain itu sebenarnya kan untuk menghubungkan kita dengan orang lain ya, nanti secara virtual kita secara fisik kita bisa bertemu. Tapi kemudahan itu tidak difungsikan secara baik gitu. Bahwa sebenarnya tujuannya kemudahan, kita bisa foto orang, bikin story, bikin reels kan sekarang tuh bisa ini aja, bisa macam-macam kan. Kalau dulu kita ketik status Facebook pikir-pikir lagi kata-kata apa ya, tapi ini kan bisa misalnya lagi gini kita foto terus kasih naik, bisa lagi di pantai foto kasih naik di reels atau di story kan udah banyak nih, story WA ada, story Facebook punya story ada, story Messenger ada, banyak Instagram juga story ada, reels ada. Jadi kesadaran kritis itu balik lagi memang penting, dan itu memang itulah fungsinya. Memang kenapa literasi itu harus dilatih gitu loh, harus dilatih kemampuan itu, sehingga kita kan manusia, kalau psikologi itu ada yang kena self regulasi, kemampuan untuk mengatur diri dan jadi masa diri kita sendiri aja kita nggak bisa mengatur gitu loh, gimana mengatur yang lain gitu. Dan itu memang tidak mudah, tapi jika tadi di sejak dini dibiasakan, bagaimana sih kita akan terbiasa gitu. Tentunya kan kita juga mau orang ngata-ngatain kita. Dari dulu kan orang sering bilang hati boleh panas tapi kepala tetap dingin ya, supaya bisa mengontrol, karena tadi bilang kesadaran kritis itu kan dari otak bukan dari hati. Iya. Nah, ini juga yang menjadi inti dari dialog interaktif ini adalah bagaimana kita menyatukan persepsi untuk mengkampanyekan terkait dengan melawan ujaran kebencian itu, khususnya yang paling marak sekarang menjamur adalah di media sosial seperti itu. Nah, saya mau ke Pak Walken ini. Adakah program dan rencana-rencana yang sudah disusun atau kedepannya untuk paling tidak kita bikin satu hari melawan ujaran kebencian berupa seperti apa, dialog publik kah, atau mungkin ada pamflet atau spanduk yang dipajang di dalam kota atau di sekolah-sekolah, di OPD, untuk bagaimana mengingatkan, karena kita kan manusia kadang-kadang bilang manusia kan sering lupa kan, bahasa klasik seperti itu. Apakah pemerintah patut nih untuk mengingatkan selalu supaya jangan sampai sudah terjadi menjurus ke ranah hukum baru dia menyesal rame-rame, seperti apa nih Pak Walken? Ya, kalau kami dari Dinas Komunikasi Informatika, tadi malam kebetulan juga saya dengan Pak Demiar sementara duduk. Kebetulan tahun ini kita sudah menyiapkan studio Dinas Komunikasi dan Informatika, dan ada beberapa program yang akan kita buat, program podcast, program berita dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ruang di mana kita bisa mensosialisasikan apa yang kita rencanakan, program-program pemerintah maupun seperti itu, literasi digital kepada masyarakat, literasi bagaimana bermedia sosial kepada masyarakat, bisa lewat ruang itu. Tetapi begini, kalau misalnya kita hanya menggunakan cara-cara seperti itu,
itu kontennya baik, tetapi bagaimana mereka yang tujuan kita, objek kita itu tidak mungkin luas sebenarnya. Kan mungkin ada, kalau Pak Demi pasti tahu trik-trik khusus untuk bisa lebih memperluas itu. Tetapi begini, yang paling mendasar adalah bagaimana membentuk mindset kita, membentuk karakter kita seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi. Keluarga itu yang paling utama sebenarnya. Benteng paling utama itu keluarga. Kalau bapak mama bikin contoh, ya pasti anak bikin contoh. Pasti begitu. Bapak mama punya media sosial, pakai permaki-maki, pakai perlain sebagainya, anak juga pasti akan begitu. Itu pasti. Jadi contoh itu diajari dari rumah, kemudian bisa berpotensi dibawa kemana-mana seperti itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita orang sama-sama pemerintah, dari media, akademisi, harus bersinergi ya. Literasi, ketong bersinergi, ketong bikin ini jadi sebuah gerakan sebenarnya. Dulu kami punya satu program itu, sebuah gerakan anti hoax dulu waktu awal-awal itu kan sementara yang hoax merajalela tuh gerakan sebuah gerakan anti hoax itu kita karena ternyata hoax juga masuk dalam hate speech ya. Masuk ya. Kalau di surat edaran Kapolri nomor SE 6/10 2015 tahun 2015 itu kan dia masuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, pembuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Itu semua masuk dalam itu pidana, Pak. Betul. Jadi ini masyarakat perlu mengetahui, jangan sampai nanti sudah mengarah ke ranah hukum baru bilang saya tidak tahu. Nanti kita akan bicara lebih jauh, tapi saya ingatkan dulu pendengar, Anda boleh bergabung sekarang, kita sudah buka line interaksi. Jadi sekarang sudah menit ke 37, 38 dari jam 10. Kami buka line interaktif untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0916 22118. Sekali lagi nomor teleponnya 0916 22118. Anda boleh telepon dan bertanya langsung kepada ketiga narasumber yang sudah dengan saya berbincang-bincang terkait dengan topik kali ini, juga bertepatan dengan memperingati Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian atau hate speech. Iya, kita bicara tentang sekarang kan orang bilang seperti ini, kebebasan berpendapat kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, berpendapat, mengeluarkan apa yang menjadi. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, apakah itu masih relevan bahwa Anda bebas berbicara sesuka hati tanpa bertanggung jawab? Bagaimana nih? Saya ke pegiat literasi dulu nih. Apakah itu masih penting atau masih relate dengan kondisi sekarang ini, bahwa saya kan punya kebebasan berbicara, saya mau ngomong apa saja boleh. Tapi kan kebebasan kita kan dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Kan? Itu yang orang tidak berpikir. Saya bebas mau bilang apa. Sampai kan saya kan bahasa sehari-hari begini. HP beta punya, pakai data beta yang beli. Yang ketik beta tangan. Beta bebas dong mau bikin apa aja gitu. Tapi kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga gitu. Semua orang, kalau semua orang bebas ya nggak tidak perlu ada aturan yang berlaku untuk mengatur aturan itu kan sifatnya itu kan selain mengayomi kan juga memaksa orang untuk tunduk patuh kan sebenarnya, selain dia memberikan rasa aman, pengayoman itu seperti itu. Nah, jadi memang bebas, tapi orang lain juga punya kebebasan dan jangan sampai bablas gitu. Jangan sampai bablas menghalangi kebebasan. Dan bicara tentang bablas, kadang-kadang juga bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan orang berpendidikan kan kasus sekarang yang lagi heboh di TV kan, yang mengundang banyak reaksi dari negara-negara lain. Perdana Menteri India yang sekarang lagi viral sekarang kan. Nah, ternyata boleh dikatakan bahwa ini bukan saja menyasar orang-orang yang pendidikannya kurang atau tidak berpendidikan, yang punya HP saja sebatas punya HP dan tahu mengetik, tetapi ternyata orang-orang yang punya pemikiran intelek juga bisa melakukan hal-hal yang
kemudian menjadi masalah seperti itu. Nah, seperti apa ini? Mungkin kita ada di sini juga untuk salah satu mencari solusi, atau bukan mencari solusi ya, bagaimana menyatukan pikiran seperti tadi Pak Walken bilang, menyatukan persepsi kita bagaimana cara kampanye untuk melawan ujaran kebencian ini tadi, salah satunya dari keluarga, Nah, untuk kedepannya mungkin juga dari apakah bisa ke sekolah-sekolah, ke kampus, mungkin ada program seperti itu Pak, kumpul-kumpul dari kampus untuk kita bicarakan terkait dengan ini. Jangan sampai nanti kan penyesalan tuh datangnya belakangan, kalau yang awal tuh pendaftaran. Gimana nih Pak? Kalau menurut saya cara yang paling efektif tidak usah dalam bentuk yang formal. Apalagi menyasar siswa SMA, menyasar mahasiswa, tidak usah bikin formal. Katorang pergi mengkali ketong 3 ini komunitas inilah, komunitas kecil ini, ketong ampa ini, ketong pergi duduk di bawah pohon di sana, di ada satu pohon bagus di sana, ketong duduk lah dong. Mari ketong duduk cerita mengkali beli goreng-goreng sedikit apa dulu cerita, itu yang paling pendekatan efektif. Bahasanya juga bahasa yang dipahami bersama, bukan bahasa yang ejaannya disempurnakan. Yang usah terlalu formal lah, itu bicara barang sekarang ini saya usah terlalu formal. Betul. Yang penting punya pemahaman yang sama. Mahasiswa sekarang ini dong paling saya suka tuh yang barang yang formal itu, barang santai saya boleh supaya akan masuk. Nah, lalu satu lagi, beta mau kasih tahu untuk dunia hari ini. Ketorang bisa lihat Tunisia, Mesir, Yaman, Sudan, Suriah ini yang beta catat itu hancur karena hoax, karena ujaran kebencian. Jangan sampai Indonesia masuk ke situ. Ketong punya modal terlalu besar, modal karena Pancasila nih terlalu besar. Karena data juga netizen Indonesia juga sangat terkenal brutal di dunia dunia media sosial. Makanya ketong harus cepat membentengi, kalau saya bisa bahaya. Ingat kemarin kasus di Surabaya yang dengan mahasiswa Papua. Itu kan ancaman besar itu pada saat itu. Tapi pemerintah cepat ambil posisi yang tepat. Betul. Tindakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi ujaran kebencian itu harus dibarengi dengan sanksi yang tegas sebenarnya. Jangan karet. Iyo, kalau menurut beta saya usah karet lah. Kalau mau tegas saja. Jangan tunggu ada pelapor kalau menurut beta. Kalau menurut beta harus dalam dunia ini tidak perlu ada mekanisme, harus ada laporan dulu dan lain sebagainya. Barang apalagi yang mengancam keutuhan negara, mengancam stabilitas negara, cepat. Dia harus langsung saja tindak tegas. Cuman kan ketong bahasa pemerintah tidak boleh seperti itu. Betul. Iya. Harus ada etika sedikit lah. Tapi yang pasti kan edukasi ini penting ya. Penting sekali. Pencegahan ada lebih baik daripada sudah terjadi, baru kemudian bagaimana memberikan solusi kalau sudah terjadi seperti itu. Mungkin kita dianggap gagal ya. Nah, di pagi ini juga salah satu cara RRI untuk menghadirkan narasumber untuk kita bicara dan sekaligus merupakan kampanye kita di Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian ini. Ya, mudah-mudahan informasi ini sampai ke masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa menyadari bahwa sebenarnya yang paling berperan dalam semua hal itu adalah otak kita. Jadi otak harus tetap dingin untuk menelaah segala sesuatu yang tadi Ibu Rofiko bilang. Beta tertarik tadi dengan Pak Demi, dengan Ibu punya pikiran tadi. Facebook saja bisa berpikir apa yang Anda pikirkan, disambung oleh Ibu. Apa yang Anda pikirkan, bukan apa yang Anda rasakan. Itu tertarik sekali itu. Tapi kadang-kadang begitu ya Pak, Ibu. Kadang-kadang orang salah terjemahkan maksud dari Facebook. Jadi mereka bertanya apa yang Anda pikirkan, bukan apa yang Anda rasakan. Tetapi yang dijawab ternyata apa yang Anda rasakan. Iya, karena yang dirasakan tuh kemudian menjadi kepikiran. Jadi baper berarti ya, baper. Biasanya kadang-kadang kalau saking bapernya dia tulis kebablasan, dia tahu bahwa ada undang-undang yang mengikat. Iya, benar sekali. Misalnya undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 itu jelas itu, apalagi menyebarkan informasi yang menghasut, mengancam terkait suku, ras dan agama. Tapi saya betul soal netizen Indonesia itu termasuk salah satu, mungkin termasuk dia juga termasuk di berita luar biasa itu meninggalnya anak Ridwan Kamil. Dan itu netizen Indonesia bikin hashtag, bahkan dia viral sampai bingung itu orang Swiss terkait dengan
Sungai Aren Iya. itu, dia bilang tidak layak dan segala macam. Padahal standar Eropa kita nonton di video sangat luar benar, biasa. sangat Tapi luar itu biasa. kekuatan netizen. Jadi Netizen 62. ya netizen 62 sangat luar biasa. Nah kalau misalnya kita di sini mengelola netizen itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Bayangkan saja kalau netizen Maluku Tenggara ini memfollow up satu kegiatan pemerintah daerah atau promosi pariwisata dan itu kita dorong, itu membooming. Membooming. Jadi selain The power of netizen. the power of netizen itu festival penting. Pesona Metikai pertama tuh. Ya, Festival Pesona Metikai pertama itu murni the power of netizen. netizen. Ya. Itu asli tuh. Jadi kita kembalikan ke positif energi Iya. dari the power of netizen ini, Iya. jangan ke negatif energi. Iya, nanti ya, seperti itu. Ya, atau seperti apa nih Bunda melihatnya ini? Ya, kalau yang the power of netizen itu berarti itu yang tadi yang kita bicarakan dari tadi, istilah penting literasi media. Bagaimana kita menggunakan media dan bagaimana kita menelaah isi media kan. Nah, ada banyak sebenarnya manfaat apa sih sebenarnya kalau untuk literasi media nih manfaatnya seperti apa gitu. Nah, beberapa hal yang sempat kami catat di sini, dengan kita mempelajari literasi media maka ada beberapa manfaat, yaitu pertama memperluas wawasan, kemudian mampu menganalisis serta menilai suatu berita secara objektif, karena media ini media apapun ya sebenarnya kita harus netral, media itu harus netral dan kita ketika membaca media pun harus netral, karena kita tidak hanya mengamini seperti itu, mengamini media, oh ini berarti membenarkan kan. Nah, pasti kita harus netral juga. Jadi kalau wawasan kita berkembang, menelaah isi apapun dari media besar, media kecil, orang per orang ketik postingan apapun kan pasti kita punya kesadaran yang tadi untuk menelaah. Kemudian kita bisa untuk pribadi itu lebih kritis dalam berpendapat. Tadi kan lebih kritis dalam melihat opini-opini di media atau berita-berita. Kemudian itu juga menuntun kita untuk lebih kritis untuk mengeluarkan pendapat tadi. Jadi apa yang Anda pikirkan, bukan apa yang Anda rasakan. Kan itu lebih kritis mengeluarkan dan kemudian bisa mengambil sikap terhadap suatu isu secara lebih bijaksana. Nah, karena kan kita punya sebenarnya di dalam otak kita ini kan banyak referensi. Kalau misalnya dari kecil terbiasa membaca, terbiasa menaruh apa gitu. Jadi kita ini kan otak kita, pikiran kita kan nggak kosong gitu. Tapi jika yang diisi itu hal-hal yang pasti itu, jadi pas membaca reaksinya tadi mempersepsikannya itu pasti karena dombaku di dunia saya dombaku tembak itu karena itu ada antara santo apa seperti itu. Jadi cepat menjas begitu ya. Dan kita tidak mudah terbawa arus dan tergiring opini karena kemampuan menelaah, menganalisis, kita bandingkan satu peristiwanya sama, memberitakan peristiwa yang sama, mungkin dengan apa ya tadi judulnya yang lebih baik. Terus tapi kan akhirnya kan kita punya berbagai macam media yang bisa kita pakai untuk bandingkan ini benar sebenarnya beritanya seperti apa sih. Nah, kemudian yang terakhir kita tidak serta merta menghakimi orang lain. Nah itu sebenarnya dan itu sebenarnya itu manfaat, tapi dibutuhkan juga keterampilan tadi ya Pak ya. Sebenarnya kita membutuhkan keterampilan, makanya kan kenapa dari Dinas Kominfo, dari Sekolastis juga turun melakukan edukasi. Dinas Kominfo turun melakukan edukasi. Itu memang sosialisasi. Tapi setelah sosialisasi sebenarnya audiens yang sudah kita sebagai penerima informasi sosialisasi ini seharusnya dia pada tingkat yang mana? Ketika dia sudah mendengar informasi seperti ini, oh ya itu salah betul. Tapi bagaimana dia bisa meng-create itu? Nah, disitulah memang dibutuhkan keterampilan yang di atas tingkat dari pemahaman kan. Jadi yang butuh skill untuk bagaimana caranya ya untuk mengontrol diri, bagaimana caranya menyampaikan pesan yang baik seperti itu. Itu kan masyarakat umum, kecuali memang ada orang tertentu yang dipersiapkan untuk menjadi counter attack ya sebuah persoalan dengan bertendensi gitu. Buzzer. Iya, benar. Iya.
Nah ini juga sudah lain lagi tuh. Biasa jadi pergerakannya banyak sekali. Nah satu-satunya cara yang kita pakai mungkin membentengi diri ya dengan ya iman sesuai agama dan keyakinan. Mungkin juga memiliki referensi literasi yang baik dari dalam keluarga. Ini banyak sekali ini. Jadi mudah-mudahan saja kami juga sebenarnya ingin sekali pendengar berinteraksi di walaupun ini memang bukan jam dialog biasa normal, tetapi kita dialog khusus dengan hari peringatan International Day for Countering Hate Speech ini, atau Hari Internasional melawan ujaran kebencian. Ini melawan ya, melawan. Jadi sesuatu, kata melawan berarti tindakan aktif nih ya. Jadi bukan sehari dua hari atau by moment saja, tetapi harusnya setiap hari nih. Betul, rasa pendengar sing masuk karena pendengar su tahu, tapi pura-pura sing tahu dalam bermedia sosial. Betul sekali. Jadi memang seperti yang tadi Pak Kenny bilang bahwa kadang-kadang juga miris juga ya, kayak suami istri bersalah paham, berkelahi kabakalahi, tapi bisa muncul di media sosial. Saya sepakat dengan Pak ini Kadis, betul. Jadi anak itu terbentuk kognitifnya, cara berpikirnya, cara pandangnya ketika perilaku orang tua itu terjadi. Jadi semakin terus menerus dia melihat kondisi atau perbuatan itu, dia akan mencontohi. Sederhana gini. Jadi di mana kekuatan kata-kata itu bisa mempengaruhi orang sampai dewasa. Misalnya kondisi tertentu punya anak bodoh. Kakak paling bodoh Kakak paling bodoh. Dalam 100 kali kata bodoh itu disebutkan dalam benaknya, dia ingat pada waktu dewasa. Hanya bodoh. Ya, ketika dia dewasa dan akan dia mengerti tentang arti sebuah kata bodoh, dan pengertiannya adalah orang tidak cerdas, tidak mampu, dan dia akan merasa bahwa dulu saya ini bodoh. Jadi dia merasa dia bodoh. Nah itu kebutuhan kata-kata gitu. Nah kondisi real yang kami temui dalam kegiatan penelitian, banyak penelitian adalah orang di KEI, saya tidak bicara keseluruhan Indonesia, tapi di KEI khususnya sudah hilang. Kalau bahasa gaul namanya itu storytelling. Orang tua KEI dulu suka kecil gendong itu cerita. Cerita sejarah, cerita sesuatu yang positif, membentuk karakter anak di situ. Tapi beda dengan kondisi mama-mama yang sekarang, kasih anak di sebelah, HP di sebelah, juga main gadget gitu. Jadi anak baca apa, mama punya tidak tahu, tidak ada urusan. Padahal itu awal mulainya di situ. Betul. Jadi yang kayak tadi Pak Kadis bilang betul, saya sangat setuju itu, karena dalam penelitian kami itu ternyata kehilangan identitas diri anaknya juga termasuk karena ditiadakan orang tua sudah mulai tergerus ya, sudah mulai hilang. Contoh sederhana Ohojang, hanya dia tinggal di dalam, secara administrasi tinggal dalam kota tapi masih Ohojang, bahasa hilang. Bayangkan itu. Betul. Padahal yang tinggal orang KEI wilayah, mungkin kalau zona perunas Indonesia, suku, agama, bangsa semua di situ campur ya. Ohojang masih tetap orang KEI, tapi hilang. Berarti budaya itu dari kecil tuh hilang. Jadi itu jadi kondisi. Jadi memang menurut Adi Gunawan adalah salah satu pakar psikologi ya, mungkin Ibu punya ini. Saya mengikuti penelitiannya dan membaca tentang dia punya buku, bahwa otak kita secara normal yang 40% itu logika, 60% alam bawah sadar. Ibu mampu nggak kelola itu? Banyak orang melakukan perbuatan tanpa sadar, itu benar karena dia tidak mampu mengelola 40 tadi. Jadi ketika amarah naik, mencekal langsung selesai. Jadinya hate speech. Karena dia tidak mampu mengelola. Itu pakar psikologi. Betul. Nah, kalau kondisi yang kekinian hari ini keren tuh. Mungkin nonton itu program Halloween's. Para artis daripada maki, daripada marah, benci Nikita Mirzani dan teman-teman, kita kering yuk. Dan Maluku Tenggara mulai itu keren tuh. Kalau tinju itu, ketika orang bertengkar di Facebook, marilah ikut tinju, gabung sesana, positif kan? Olahraga dapat, jadi energi kemarahan dianjurkan. Iya, dianjurkan daripada marah-marah di Facebook terus kena ITE, masuk lagi dong. Tapi kalau marah-marah dirangkum terus, ya jadi atlet lah. Siapa tahu dari marahnya, ya ternyata pas diwawancara saya berawal dari di bullying. Jadi dibullying di media oleh teman-teman, akhirnya saya jadi petinju, sukses lah. Jadi kita menghindari dengan hal-hal positif program-program itu.
Jadi gitu soal penguasaan 40% mampu atau tidak. Sederhana kita bisa melihat 40% terkelola atau tidak gitu ketika bawa kendaraan kadang-kadang kita kelewatan jalan atau salah jalan. Benar kah? Mungkin Pak Kadis pernah rasakan itu. Nah itu karena 40% itu kita tidak mampu, kita terjerumus dengan 60 tadi. Ya. Dan itu berpengaruh. Jadi ketika orang menulis kadang-kadang dia spontanitas itu tidak bisa dibilang logikanya jalan. Udah bilang logikanya jalan. Memang dia spontanitas itu bukan cara berpikirnya, tidak langsung. Jadi itu bukan kognitif alam bawah sadar, tidak. Jadi dia terjerumus di situ. Kadang kita misalnya gini, mau lakukan diperintah beliin ini tapi balik beli ini. Karena logika tidak main. Berarti juga masuk dalam ini ibu-ibu ya. Iya. Apakah ibu-ibu sering melakukan seperti itu kan? Artinya kan bawa motor lampu sen kiri, belok kanan. Nah itu makanya itu loh. Ya Tuhan tolong kami dari mau ngantar anak. Saya nggak tahu bawa motor ya. Anak saya juga udah besar nggak ngantar lagi. Tapi maksudnya mau ngantar kan banyak yang berseliweran di kepala nih kan banyak. Mau antar anak pasar. Tapi pikir pasar jadi mungkin seperti itu toh. Jadi itu mungkin ya itu keadaan-keadaan yang memang secara spontan yang tidak bisa dihindari. Tapi yang menyambung dulu yang penting itu kan yang tadi memang kita harus penting memahami perbedaan mendasar antara mengekspresikan pendapat dan ujaran dan mengucapkan sebuah yang bisa dibilang masuk dalam ujaran kebencian. Mengekspresikan pendapat itu hak kita. Tapi ada perbedaannya. Apakah isi konten dari ekspresi kita itu ada di dalamnya ujaran-ujaran kebencian ya. Jadi teramat penting itu kita memahami perbedaan mendasar antara mengekspresikan pendapat dan ujaran kebencian dan bagaimana pendapat itu apakah yang kita ekspresikan itu menyebarkan kebencian. Itu sebenarnya yang sekarang masalahnya begini Bu, masalahnya begini. Artinya kalau umpamanya ini kan media sosial kan dia bebas ini, bebas ini. Dan ada yang bilang begini, nah ketika bebas yang bilang kau punama, kenapa kau rasa gitu? Ada yang bilang seperti itu. Nah ujaran kebencian ini seperti apa patokannya ya? Artinya kalau itu memang isinya boleh dikatakan mengandung unsur ujaran kebencian, tetapi dia tidak menyebutkan oknum ataupun subjek di situ. Dia tidak menyebutkan objek atau subjek di situ. Nah, ini apakah ini boleh dikatakan seperti itu dan sampai masuk ke ranah hukum begitu? Itu memang soal. Itu memang soal Ibu Jun. Kalau misalnya banyak terjadi kan seperti itu. Beta maki kau tapi yang penting beta yang tulis nama. Padahal dia maki. Tujuannya orang tahu bahwa tujuannya ke sana tuh. Tapi karena tidak menuliskan nama, tetapi ketika di proses hukum fakta atau bukti itu kan menjadi rujukan untuk penentuan yang bersangkutan diteruskan atau tidak kan. Nah kalau memang dia tidak ada nama dan faktanya memang tidak ada nama disebutkan di situ, persoalan di situ. Tapi lebih jadi soal kalau misalnya ada tuntutan atau gugatan dan lain sebagainya, pelaporan dan sebagainya, tapi tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, itu yang lebih jadi soal sebenarnya. Jadi harus ada ketegasan dari pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Saya tidak mau menyebut siapa-siapa, tetapi pihak yang berwenang itu dia harus lebih tegas. Kalau ada laporan ditindak tegas, cepat diproses. Karena jujur saja laporan tahun ini itu bisa diproses nanti di tahun depan. Karena menurut informasi yang saya terima dari pihak yang berwenang, itu prosesnya panjang, minta pendapat hukum lah, minta pendapat ahli lah. Itu memang banyak memang. Itu memang bisa jadi penentuan yang bersangkutan menjadi tersangka dan lain sebagainya itu tahun yang akan datang. Bahkan ahli bahasa juga dipakai. Iya betul. Untuk itu. Nah itu proses itu memang panjang memang. Jadi memang untuk undang-undang ITE itu memang agak sulit, agak rumit memang. Tetapi kalau itu tidak dipermudah untuk masuk penjara, barang ini akan jalan terus. Benar. Karena tingkat kecanggihan teknologi akan semakin meningkat dan bisa jadi dia akan mengalih ke form-form yang lebih canggih seperti itu. Sekarang kan menurut beta begini.
beta masalah dengan Pak Demi misalnya beta masalah dengan Pak Demi jam 10 beta dengan dia berdebat bakalai, jam 11 beta kasih naik status. Bung kira Bung jago, Bung siapa lah beta maki-maki Bung. Tetapi kan pakai Bung, sing pakai Demi. Tetapi kan pihak kepolisian bisa menelusuri jejak itu kan. Oh, 1 menit sebelum status itu naik dia ada bakalai dengan kan bisa saja. Bisa jadikan bukti. Itu kan bisa saja toh. Jadi ketika penanganan hukumnya tidak dipermudah, maka akan terjadi banyak hate speech yang menyebar di media sosial. Karena mereka merasa bahwa sudahlah urusan penyelesaiannya saja panjang. Berarti kita masih tetap bisa. Betul, percaya dan yakinlah bahwa selama tidak ada ketegasan dalam hal ini, itu akan sulit. Orang menyerang bukan hanya soal pribadi, pemerintah pun diserang. Betul. Berapa banyak status yang sudah menyerang pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maupun pemerintah Kota Tua, dan ketong tahu itu. Iya toh? Menyebarkan ujaran kebencian itu bagaikan ketong beli kacang goreng di pasar yang barang mudah saja. Jadi itu yang harus karena penanganannya yang tidak tegas, kemudian seperti mengulur waktu dengan proses yang agak berbelit-belit seperti itu. Tetapi yang pasti mungkin lebih ke edukasi lebih ke edukasi. Ketong mulai dengan itu edukasi. Beta rasa forum ini ketong mulai menyepakati itu supaya ketong bikinlah. Lebih ke edukasi. Kemarin kan kita juga diundang untuk oleh RRI. Kami sudah ada yang namanya Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K yang memang untuk kedua wilayah ini, tinggalnya juga ada yang tinggal di Maluku Tenggara. Jadi untuk Kepulauan K itu memang bergiat yang seperti ini. Mungkin ada juga teman-teman yang lain tapi ketika kita berhimpun dalam sebuah ikatan ini kan yang tadinya bergerak sendiri-sendiri, kita jadi menghimpun sehingga kita punya kita terbuka untuk diajak melakukan edukasi atau melakukan menumbuhkan minat-minat baca. Dan kemarin kalau tidak salah tuh Dinas Perpustakaan Maluku Tenggara telah mengajak kami untuk sama-sama untuk mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi. Jadi sebenarnya balik-balik lagi sebenarnya literasi ke pemahaman kita kalau kita ingin membentengi diri Jadi keterampilan itu, kesadaran itu dibangun. Yang kemarin kita pernah ngomong ada gerakan literasi nasional, banyak ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat. Kami menyambut baik yang Pak Kadis bilang ayo kita sama-sama. Itu mungkin bisa untuk minimal untuk meminimalisir generasi muda anak-anak kita dari ujaran-ujaran. Dan RRI juga akan tetap berada di situ, seforum untuk bisa memberikan yang terbaik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, untuk kembali kepada apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua dulu kepada kita. Mari kita berinvestasi untuk membentuk generasi yang akan datang yang lebih bijak bermedia sosial. Baik, langsung closing statement Pak. Itu sudah tadi. Oh ya sudah. Mari sekali lagi coba mari kita berinvestasi untuk membentuk generasi yang bijak bermedia sosial. Bermedia sosial, Pak Demi. Generasi muda tidak pernah menawarkan masa lalu. Itu. Jadi perubahan itu penting. Perubahan penting. Ibu. Kunci dari keberhasilan untuk mengcounter ujaran kebencian, hate speech itu sebenarnya balik lagi kuncinya adalah di literasi media terutama, dan kita bisa memulai gerakan ini dari rumah, dari literasi keluarga. Mungkin itu. Baik, pendengar dialog khusus Radio Republik Indonesia Tuhan dalam rangka Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian di media sosial ataupun secara langsung sudah kami hadirkan untuk Anda 3 narasumber yang kami undang, juga sudah banyak bicara dengan saya di pagi ini. Semoga Anda juga mendengarkan apa yang kami bicarakan dan menjadi referensi untuk kita semua bagaimana membentengi diri dan bagaimana membuat kebebasan itu tidak menjadi sesuatu yang vulgar dan juga menjadi musibah untuk kita kemudian hari, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi itu mudah-mudahan
mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang baik untuk kita bergerak. Kata melawan berarti bergerak dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita menyatukan persepsi untuk terus kalau kami undang untuk seperti begini kita mengkampanyekan hal-hal baik untuk masyarakat. Kita akan bersama lagi. Terima kasih sekali lagi Ibu juga Pak Demi, Pak Kadis sudah hadir. Dan untuk Anda semua terima kasih. Saya Junhia Kaya pamit undur. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mantap.